Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan masih juga sama, tema kita adalah Bansos, yaitu singkatan dari Bantulah Sosok Istri. Masya Allah. Siap membantu sosok istrinya? Setelah nonton Islam itu Indah harus membantu istrinya nih ya. Aku punya tayangan lagi, jamaah, cara seorang ayah menghadapi dan mendidik anaknya yang kembar. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya, misalkan Abid sama Ukail coba. Abid sama Ukail berantem. Nah, diem. Nah, yang Izul harus megang. Nah, hop, terus kakak sama Oksi di sini. Bilang, hai, bilang gini. Bilang, kakaknya bilang. Nah, salaman, terus baikan. Nah, ya, bilangnya gimana kakak? Kakak harus bilang apa? Dedek, nggak boleh berantem. Masya Allah, kembarnya banyak ya Allah. Kelurahan. Ustaz Syaf kalau punya anak mau berapa Ustaz? Mau 7. Mau 7? 7 aja dulu targetnya. Beneran tuh? Iya dong. Banyak anak banyak rezeki ya? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Nah kalau punya anak 7 tiba-tiba pulang kerja. Terus capek tapi disuruh ngebantu urus anak, gimana tuh padahal kondisinya lagi nggak enak. Karena kebanyakan nauzubillahi min zalik ya, ada juga yang melampiaskan udah capek di luar dilampiaskannya ke anak. Tuh gimana caranya banyak tuh, Ustaz? Habib guru-guruku, Habib Usman, Ustaz Ahmad Khan, Mas Soni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama dimanapun berada, insya Allah apa yang kami sampaikan di sini adalah dari guru-guru kami dan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bagi pasangan-pasangan yang sudah berpengalaman di luar sana. Masya Allah. Kalau dikatakan masalah capek, kemudian pulang kerja, habis dimarahin atasan di kantor, melampiaskannya di rumah. Karena di kantor nggak bisa balas atasan gitu ya. Jadi dimarahin di kantor, udah siapa. Tapi ngedumelnya pas nyampe rumah, karena kalau di kantor ngebalas nggak bakal mungkin. Ya impossible gitu. Maka subhanallah ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagaimana Rasulullah SAW saking sibuknya di luar itu luar biasa. Kita nih cuma ngurusin misalnya, wah anggaplah dia bos manajer kita ngurusin satu perusahaan. Tapi Rasulullah SAW itu mengurusin satu dunia. Rasulullah SAW mengurusi semua makhluk yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah membawa kebaikan kepada seluruh rahmatan lil alamin. Tapi kalau pulang ke rumahnya Rasulullah bersabda khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan lihat aku yang paling baik terhadap keluargaku. Artinya sesibuk apa sih kalian? Kurang sibuk apa sih saya, kata Rasulullah? Ada nggak sih yang ngalahin sibuknya saya? Gitu. Saya pulang ke rumah tetap bisa tuh Hasan Husain main kuda-kudaan. Saya pulang ke rumah masih bisa tuh Ibunda Aisyah cemburu-cemburuan. Masih bisa tuh Ibunda Aisyah yang namanya satu gelas berdua dengan saya, bekas minumnya saya minum. Subhanallah, keromantisan Rasulullah masih terdengar riwayatnya sampai sekarang. Kenapa? Karena Rasulullah juga berbuat baik di dalam rumahnya. Ketika di luar menjadi panglima perang, namun ketika pulang ke rumahnya bisa menjadi kuda-kudaan bagi cucunya. Sedang ruku, sedang sujudnya lama. Kenapa? Karena ternyata cucunya sedang naik ke atasnya. Subhanallah. Akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika pulang ke rumah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Apa artinya Assalamualaikum? Bukan hanya sekedar ucapan sapaan semata, tapi Assalamualaikum adalah doa dan janji, ikrar. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Itu doa. Yang kedua, dia adalah ikrar dan janji. Assalamualaikum, saya menjamin semua kalian yang ada di dalam rumah ini selamat dari lisan saya, dari tangan saya, dari segala kezaliman saya. Berarti dia udah menjamin keselamatan orang. Jangan Assalamualaikum, mana ini? Assalamualaikum, begitu lagi kau ya kemarin. Wah, dia baru janji untuk memberikan keselamatan, kok malah marah-marah, malah ngomel-ngomel, subhanallah. Kemudian mengajarkan anak, ketika mengajarkan anak dimulai dengan bismillah. Kenapa bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan izin Allah, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kok bawa Allah yang maha pengasih kok untuk marah-marah sih? Bahwa Allah yang maha penyayang kok untuk ngedumel sih? Bukannya mengajar itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka mengajarkan, mendidik anak adalah kewajiban daripada seorang ayah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Siapa itu yang ditujukan oleh ayat ini? Maka dia adalah
ra'in, siapa yang memimpin dalam rumah tangga itu dan dia adalah sosok ayah. Bukankah para nabi Allah dalam ayat Al-Qur'an disebutkan mata ta'buduna min ba'di, bertanya kepada anaknya, apa yang kau sembah anakku setelah aku tidak ada? Yaitu kan ditanyakan oleh Nabi Allah. Kemudian dijawab oleh anak-anaknya. Kemudian diberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Berarti dia adalah seorang sosok ayah. Masya Allah, berarti tidak ada alasan untuk ayah untuk tidak mendidik anaknya ya Ustaz Syam ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Kalau ada masalah di penjelasannya. luar, selesaikan di luar. Kalau ada masalah di luar, silahkan di luar. Yang di dalam kasih yang terbaik aja buat keluarga. Seperti tadi Ustaz Syam bilang, ibu adalah madrasah, ayah adalah kepala sekolahnya. Berarti kepala sekolah harus bisa mengevaluasi dong ya. Betul. Mengevaluasi, menerapkan peraturannya dan menjaga supaya pendidikannya tetap berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan.